Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang sababun nuzul surah At-Taghabun ayat 16. Sebelumnya, karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul surah At-Taghabun ayat 16. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Ayat ini, kata Ibnu Abbas, menghapus ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Oleh kata Ibnu Abbas dihapus dengan ayat ini, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi bukan dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Tuntutannya kalau ke situ bagus, tapi enggak dituntut sampai ke situ gitu. Tuntutannya semampu kalian saja. Tapi kalau kita mau bersungguh-sungguh, tentu lebih baik lagi. Itu seperti itu. Diturunkan standarnya diturunkan oleh Allah. Enggak harus dengan sesungguh-sungguhnya takwa yang tidak semua orang sanggup mencapai angka idealnya itu. Pokoknya semampunya lah. Yang penting kita punya semangat untuk bertakwa. Fattaqullaha mastata'tum, semampumu. Semampumu bukan seenakmu tapi ya. Banyak orang mengartikan semampumu itu dimaknai dengan dalam prakteknya bukan semampumu tapi seenakmu. Jadi fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, menurut kesanggupan kalian atau semampu kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah.
wa ati'u dan taatilah, wa anfiqu dan berinfaklah atau nafkahkanlah nafkah yang baik. Khairan wa anfiqu dan berinfaklah atau nafkahkanlah nafkah khairan yang baik li anfusikum untuk diri kalian. Tapi ini juga bisa dimaknai wa anfiqu dan berinfaklah khairan lebih baik li anfusikum untuk diri kalian. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi setelah diperintah untuk takwa, mendengar dan taat, terus kemudian dan berinfak dengan yang baik atau dengan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, yang semua itu kan kembali untuk diri kita sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika turun ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di surah Ali Imran ayat 102 itu, kaum muslimin melakukan berbagai amal hingga kaki mereka bengkak-bengkak dan dahi mereka luka-luka. Maka Allah menurunkan ayat ini, At-Taghabun ayat 16, yang memberi keringanan kepada kaum muslimin. Ya, tadi saya katakan ya, awalnya kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Rupanya muslimin sampai ya tadi sholat malam, berzikir, berdoa itu sampai luar biasa lah keadaan mereka itu. Terus Allah turunkan ayat ini untuk menurunkan, enggak usah segitu-gitunya. Yang penting lakukan ketakwaan itu semampu kita, semampumu itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'ad ibn Jubair radhiyallahu anhu. Nah, saya mau terangkan dulu terkait dengan mastata'tum ya, semampu kalian. Kan kita ini sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca di akhir surah Al-Baqarah itu kan ada rumus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan bebani seseorang itu kecuali berdasar kadar kemampuannya. Makanya dalam Islam itu takwa itu ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah itu semampu kalian. Nah, dan dalam hal ini ayat ini memang menasakh ayat nasikh dari ayat yang mansukh, yaitu di surah Ali Imran 102 tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, kalau kita bicara praktek mengenai konsep ini begini sebenarnya, bahwa di dalam Islam itu kita ini dilarang untuk takalluf namanya. Takalluf itu membebani diri sampai melampaui batas kemampuan sehingga kita zalim pada diri sendiri. Itu tidak boleh dalam Islam. Saya ulang ya, kita ini dilarang untuk melakukan namanya apa? Takalluf. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan diri kita sampai berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Itu namanya takalluf. Itu dilarang dalam Islam. Larangan ini diantara embrio dalilnya itu adalah ketika datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha 3 orang sahabat Nabi, diantaranya Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Di antara sahabat yang tanya itu, beliau bertiga ini menanyakan keseharian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dijawab, beliau bertiga ini ngomong. Kata mereka, beliau bertiga ini mengatakan, kalau Nabi saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu, bagaimana kita? Kita lebih lagi. Aukamakal ini mafhum riwayat ya. Yang satu mengatakan saya akan sholat malam terus dan saya tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka.
Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah. Selang berapa waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh datang. Begitu datang, Siti Aisyah menceritakan statement 3 orang sahabat tadi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera mencari 3 orang itu, dan Nabi tabayun klarifikasi. Kaliankah tadi yang berkata begini. Kata 3 sahabat itu, benar ya Rasulullah. Kata Nabi, lihatlah saya sholat malam tapi juga tidur, saya puasa tapi juga berbuka, dan saya juga menikah. Dan beliau puncai pernyataannya dan mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, ini larangan takalluf namanya. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya sering malam itu melihat Nabi tidur, ya sering. Melihat Nabi sholat juga sering, kata Nabi. Saya melihat Nabi di siang hari puasa sering. Saya melihat Nabi di siang hari tidak puasa juga sering, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi itu biasa aja. Tapi biasanya Nabi itu tetap bukan berarti seenakmu tadi itu. Artinya ya ada masa di mana kadang kita ya berpuasa yang sunnah ya maksudnya. Kalau yang wajib beda bab nanti. Nah, ada masa di mana kadang kita ya harus break, tidak puasa gitu. Di mana kita harus berbuka dan seterusnya gitu. Jadi ini namanya larangan takalluf. Di antara larangan takalluf itu adalah hadis tentang ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Di tiang masjid itu ada tali. Dan Nabi bertanya, tali apa ini? Ini punya Zainab ya Rasulullah. Dia kalau salat malam kalau ngantuk diikat badannya di tali itu. Kata Nabi, ini berlebihan, tidak boleh, udah lepaskan. Kalian kalau ngantuk tidur, kata Nabi. Karena aukamakal mata itu punya hak, perut itu juga punya hak, badan kita punya hak. Tidak boleh didolimi, harus diberikan hak itu. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau lapar ya makan. Kalau capek istirahat. Ini larangan takalluf. Tapi jangan salah, walaupun kita dilarang takalluf, tapi kita diperintah untuk mujahadah. Nah, ini dipahami juga ini. Kadang orang memahami larangan takalluf lupa akan konsep mujahadah, atau ngerti konsep mujahadah tapi melupakan takalluf. Sehingga kadang ya kebablasan gitu. Yang satu kebablasan malesnya, yang kedua kebablasan semangatnya. Maka dua-duanya harus dipahami. Nah, mujahadah itu diperintah. Maka oh iya betul kalau ngantuk disuruh tidur memang. Tapi tolong bedakan mana ngantuk, mana ngantukan. Itu beda itu. Jadi mana ngantuk, mana ngantukan itu beda itu. Kalau takalluf, kita betul-betul ngantuk nih, capek, butuh istirahat, tapi kita paksakan, itu takalluf namanya. Tapi kalau perasaan tidur sudah cukup, makan ya cukup, kok masih ngantuk, nah, itu namanya ngantukan itu namanya. Itu mesti dimujahadahi, mesti dimujahadahi. Ya kayak melekan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu kan mesti dimujahadahi itu. Jangan dengan dalih saya ngantuk langsung nyerah tidur. Udah saya nggak itikaf nyerah tidur, jangan gitu. Harus dimujahadahi. Kenapa? Karena ini masa-masa di mana kita mestinya lebih bersemangat lagi. Wong supir bis malam saja demi ratusan ribu rela melek semalam suntuk. Supir bis malam itu untuk ratusan ribu itu dia rela melek semalam suntuk. Masa kita yang mau dapat Lailatul Qadar, ijabah doa, predikat takwa nggak mau melek semalam suntuk? Gitu. Ya walaupun nggak semalam suntuk paling nggak melek lah di sebagian malam itu gitu. Ada mujahadahnya. Oh tapi kan sopir itu dikondisikan Ustaz. Ya kita mesti mengkondisikan juga sama. Kalau mereka misalnya minum yang ruso-ruso itu jangan minum apa kopi atau apa. Diusahakan namanya mujahadah namanya. Mujahadah. Orang itu untuk dapat gelar S1 saja itu mesti korban perasaan, pisah dengan keluarga. Korban biaya, waktu, tenaga. Itu ada untuk dapat gelar S1 saja. Mau dapat gelar takwa kita nggak mau korban waktu, biaya dan tenaga.
Kan seperti itu namanya konsep mujahadah. Memang takalluf itu dilarang, tapi mujahadah diperintah. Nah, dua kesadaran ini kita mesti pahami agar kita tidak dolim pada diri sendiri. Sampai tidak dolim pada sendiri, tapi semangat mujahadah itu tetap ada gitu. Bisa dimengerti ya insyaallah. Nah, ini namanya tengah-tengah ya. Jadi tengah-tengah. Jadi ya semampu kalian itu, semampumu bukan seenakmu lah ya gitu. Itu seperti itu. Dan semua aneka ketaatan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Makanya fattaqullaha mastata'tum wasma'u wati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk takwa, taat, sam'an wa ta'atan, nurut sama ketentuan Allah dan Rasulnya, disuruh berinfak dengan yang lebih baik. Itu semuanya li anfusikum. Semuanya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Karena dalam Islam itu berlaku rumus sederhana, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua kembali pada kita. Maka sering saya sampaikan di sini mungkin ya, bahwa kita ini kelihatannya saja berbuat baik pada orang lain, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita itu kelihatannya saja berbuat jahat pada orang lain, padahal sejatinya kita itu sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Maka Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat menjelaskan ayat itu. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata beliau, "Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaihi, li'anna Allah yaqul man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi." Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat pada orang lain berarti dia berbuat jahat pada dirinya sendiri. Maka kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Maka dalam Islam saya katakan tadi, kita itu tampaknya saja menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Hadis sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi tidak jarang masalah kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Kita itu kelihatannya saja mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali kepada kita. Dalam satu riwayat di antaranya riwayat Ibnu Majah, itu kalau kita mendoakan baik orang lain, di atas kita ada malaikat yang mendoakan kita, walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Nah, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu tentu semua karena Allah ya, tapi secara sunnatullah bisa jadi karena itu kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi saya ulang, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Maka di atas kita ada malaikat yang mendoakan kita, walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Nah, demikian juga ketika seseorang itu mencintai orang lain, kelihatannya saja dia mencintai orang lain, tapi tanpa dia sadari cinta Allah untuk diri orang itu sendiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ada seorang
yang berkunjung ke satu kampung untuk mengunjungi saudaranya. Kalau kita nyebutnya mudik lah. Allah utus satu malaikat untuk menghadang orang itu. Dan orang itu ditanya. Malaikat itu menanyai orang itu, Bapak mau kemana? Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ada dalam Sahih Muslim. Kata orang itu, saya mau mengunjungi saudara saya di kampung ini. Kata malaikat yang diutus oleh Allah nyamar itu bilang, apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dengan pertemuan ini? Kata orang itu, enggak. Semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, saya utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi kalau kita mau saling mencintai karena Allah, itu tampaknya saja kita mencintai orang lain karena Allah. Tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Kita melihat saudara-saudara kita di Palestina ditindas, dizalimi, karena kita ada rasa cinta kepada mereka. Kita doakan mereka dengan keselamatan, kemenangan, dan kemuliaan, sehingga kita bisa sholat di Masjidil Aqsa dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin insyaallah. Kepedulian kita itu dengan mencintai mereka itu tanpa kita sadari mengundang cinta Allah untuk kita. Dan hati-hati kalau hati kita berpihak kepada pihak-pihak yang dimurkai oleh Allah. Karena ngerinya murka Allah juga untuk kita. Hati-hati. Itu seperti itu. Jadi semua kembali pada diri kita sendiri. Makanya dikatakan bahwa semua kebaikan tadi itu akan kebaikannya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Nah, kalau berbuat jahat sama keburukannya juga untuk diri kita sendiri. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semuanya akan kembali pada diri kita sendiri. Itu sababun nuzul surah At-Taghabun ayat 16. Berikutnya sababun nuzul surah At-Talaq. At-Talaq, perceraian ya. Sababun nuzul surah At-Talaq. Ayat 1, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Rabbmu, Tuhan kalian. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalian tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Sebelum kita baca sababun nuzulnya, jadi dalam Islam itu perceraian itu adalah oleh suami kepada istri, itu namanya tolak namanya. Kalau dari istri kepada suami namanya khulu'. Kalau hakim yang memutuskan sepihak namanya fasakh. Dan ada lagi yang satu itu batal. Batalnya pernikahan. Ini implikasi hukumnya beda ya. Beda, ini harus kita pahami.
Yang pertama tolak. Kalau tolak berarti oleh suami kepada istri. Suami mengatakan, udah kamu saya talak 1, saya talak 2, dan itu talak oleh suami ke istri. Kalau suami mengatakan talak, kamu saya cerai dek, dengan kalimat yang sharih atau dengan kalimat kinayah, udah kamu pulang ke orang tua kamu sana, tapi niatnya talak, maka jatuh hukum talaknya dalam mazhab Syafi'i, tidak peduli istri haid atau suci. Istri haid atau suci jatuh hukum talaknya. Dalam mazhab Hanafi, kalau istrinya haid jatuh kata talaknya tapi tidak jatuh hukum talaknya. Namanya tolak bid'i. Makasih Mas. Jazakallahu khairan. Oke, semoga Ustaz siapa namanya lupa saya? Ustaz Afri. Rafli ya. Semoga sama harapan baik dulu segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bagian kata-kata tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu dalam mazhab Hanafi. Makanya kalau di pengadilan agama kita itu pakai mazhab Hanafi. Kalau mau ikrar talak ditanya oleh hakim, ibu sedang haid atau suci? Sedang haid hakim. Kalau sedang haid ditunda. Nanti nunggu suci baru kita ikrar talak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ikrar talak saat haid itu terlarang sebenarnya, tapi tetap hukum talaknya jatuh. Kalau dalam mazhab Hanafi nggak jatuh hukum talaknya. Itu satu. Nah, terus kemudian dalam masa satu suci itu hanya ada satu talak dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i, dalam satu masa suci bisa langsung 3 talaknya. Seorang suami marah kepada istrinya mengatakan, saya talak 3 kamu, jatuh 3 langsung, ba'in kubro langsung. Tidak bisa rujuk, kecuali istrinya nikah dulu dengan laki-laki lain setelah habis masa iddahnya ya. Terus kemudian disengat oleh suami yang kedua, harus sengat dulu, nggak boleh harus sengat. Karena pernah di masa Nabi itu, maaf, baru dinikah, dicerai langsung pengen balik ke suami yang sebelumnya. Kata Nabi tidak boleh, rasakan dulu madunya. Harus disengat dulu, aukamakal. Diintup dulu sama suami yang kedua, diceraikan oleh suami yang kedua, tapi nggak boleh sengaja ini kak. Nah, jadi habis masa iddahnya baru dia bisa rujuk ke suami yang pertama. Makanya hati-hati suami itu, jangan sembarangan mengucapkan kata talak. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi, walaupun suami mengatakan kamu udah saya cerai 10 kali sekalipun tetap jatuh 1. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi likulli qar'in talqatun. Untuk satu quru', satu suci itu hanya 1 talak. Itu mazhab Hanafi. Pemerintah kita pakai yang itu, yang Hanafi itu. Nah, itu sadar. Jadi nggak bisa langsung 3, nggak bisa kalau pemerintah kita. Itu satu. Hukum di pengadilan agama kita. Terus kemudian masa suci itu iddah itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu ulama beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali suci. Jadi dicerai suci ya. 1 dah itu 1 suci itu. Nanti haid, suci lagi 2, haid, suci lagi 3. Nah, begitu 3 kali masa suci itu sudah selesai, itu dia sudah bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Rata-rata sih 3 bulan 10 hari. Rata-rata. Kalau untuk wanita menopause 3 bulan. Dia tolak, diatur 3 bulan. Kalau udah menopause kan tidak ada haidnya 3 bulan. Kalau udah 3 bulan tidak ada rujuk, ya sudah, berarti dia bisa nikah dengan laki-laki lain. Nah, kalau perceraiannya oleh suami dalam masa iddah dan tolaknya mesti tolak 1 atau 2 ya, tolak raj'i namanya. Maka kalau suami ngajak rujuk, prinsipnya istri harus mau. Kalau tolak oleh suami ya, tolak oleh suami. Jadi suami menceraikan istrinya 1 atau 2 dalam masa iddah, kok suami minta rujuk, prinsipnya istri wajib nurut diajak rujuk oleh suami. Karena statusnya masih tolak raj'i namanya. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 228 itu, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna
dan para istri dan para suami istri itu lebih berhak untuk merujui para istri itu. Jadi kalau suami minta rujuk harus mau. Kalau tolaknya oleh suami ke istri. Nanti beda kalau istri ke suami, namanya khulu, beda, nanti beda ya. Ini suami ke istri wajib ngikut. Tapi di ayat itu ada kata-kata in aradu islaha. Kalau ada indikasi suaminya mau berubah lebih baik, tapi kalau istri melihat gelagat suaminya kayaknya nggak akan berubah lebih baik ini, nggak ada tanda-tanda dia mau berubah lebih baik, yang ada akan dipermainkan terus nih istrinya. Karena ayat itu kan berkaitan dengan ada seorang suami yang mempermainkan istrinya, cerai talak dipermainkan itu. In aradu islaha. Tapi kalau tidak ada komitmen untuk kembali, istri berhak menolak dan bisa di-upgrade menjadi khulu nantinya. Ini bojoku kok njok rujuk maning sementara dia nggak ada tekad untuk berubah, saya nggak mau. Terus supaya sah dan betul-betul bercerai, si istri bisa merubah gugatan. Jadi merubah menjadi gugatan ke hakim, yaitu khulu nantinya. Lah kalau khulu lain lagi nanti kalau khulu. Kalau khulu ini istri mengajukan kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya karena ada alasan hukum yang bisa dibenarkan seperti tidak pernah menafkahi, ada kekerasan fisik misalnya, kehormatan tidak terjaga misalnya, agama tidak terjaga, macam-macam lah misalnya. Maka istri bisa mengajukan kepada hakim untuk diceraikan, namanya khulu namanya. Khulu. Biasanya suami kalau dipanggil oleh hakim misalnya, kamu mau nggak menceraikan istri kamu? Ya oke, saya ceraikan. Dari cerai biasa jadinya nanti itu. Tapi kalau saya mengatakan enggak, saya enggak mau. Kecuali saya dibayar. Nah itu khulu itu gitu. Kalau di perjanjian pranikah itu, kalau istri saya enggak terima, silakan mengajukan ke pengadilan agama, terus kemudian membayar berapa? 1.000 apa 10.000 itu. Ya sebagai iwat, sebagai ganti. Ya itu khulu namanya itu. Ya talak itu. Ya. Itu khulu namanya. Kalau suami nggak datang, dipanggil nggak datang, akhirnya diputus pihak oleh hakim, namanya fasah. Khulu sama fasah itu begitu diputus oleh hakim ya, itu namanya tolak bain sughra. Ini nggak bisa rujuk ini. Suami datang mau rujuk mah nggak bisa. Kalau mau akad nikah baru. Kalau mau akad nikah baru. Kenapa? Karena tolak bain sughra namanya. Jadi tolak bain sughra ini nggak bisa rujuk, nggak bisa, nggak ada rujuk. Yang ada akad nikah baru. Akad nikah baru. Itu fasah atau khulu tadi itu. Nah untuk kasus fasah ini kadang sebagian suami itu nggak paham. Ada sebagian suami itu mengatakan kamu masih istriku, aku kalau tidak pernah mengatakan kamu cerai. Tidak pernah mengatakan kepada kamu saya cerai, tidak pernah. Tapi hakim memutuskan putus. Maka keputusan hakim memutus pernikahan itu namanya fasah itu namanya. Ini banyak kasus di mana kaum lelaki itu tidak paham ini sehingga dia merasa kamu masih istriku, kamu tidak saya cerai. Tetapi hakim memutuskan cerai, itu sudah cerai sudah itu. Jadi keputusan hakim memutus pernikahan itu. Keputusan hakim memutus pernikahan itu. Allahu Akbar. Yang seru itu ada jamaah saya orang Kemang Pratama. Dia gugat suaminya, terus selang berapa waktu, tapi karena masih serumah karena belum ada putusan dari hakim. Rupanya sudah ada putusan dari hakim, gugatan cerainya dikabulkan. Suratnya dikirimkan ke rumahnya, yang terima suaminya. Sama suaminya disembunyikan suratnya. Maaf ya, terjadilah senggama kan. Begitu selesai senggama itu ngomong suaminya itu, Dek, sebenarnya kita sudah diputus oleh hakim cerai. Ini suratnya tak sembunyikan tadi. Waduh, nelpon saya. Habis begitu itu nelpon saya. Pak Ustadz, saya takut dosa Pak Ustadz. Sambil nangis-nangis itu. Ternyata putusan hakim mengabulkan gugatan saya. Suami saya nakal, nggak diberitahu, saya sembunyikan tadi. Tapi saya begitu sama suami saya, zina nggak Ustadz katanya. Ya enggak, ibu nggak zina. Kamu kan ibu nggak tahu. Ibu nggak zina, ibu nggak tahu. Dia nggak tahu. Kan di Fathul Mu'in itu disebut zina kalau tahu, dia nggak tahu.
Yang dosa suaminya udah tahu kok masih sembunyikan. Terus gimana Ustadz? Ya ibu gimana sekarang? Mau jadi istrinya lagi apa enggak? Kalau mau jadi istrinya lagi ya akad nikah baru, bukan rujuk. Tidak boleh rujuk, karena nggak ada rujuk itu. Karena putusan hakim itu tolak bain sughra namanya. Ya, tolak bain sughra itu masih bisa jadi suami istri, tapi akad baru. Jadi akadnya apa? Baru, akad lagi. Jadi mahar baru, akad baru, saksi baru. Kalau wali yang lama nggak ada ya wali yang baru berarti itu seperti itu. Itu kalau fasakh. Ada batal. Kalau batal, suami atau istri melakukan tindakan yang membatalkan pernikahan seperti murtad misalnya. Maka kalau ada suami istri menikah, suaminya kok kembali kepada ajaran agama sebelumnya karena mualaf misalnya ya. Murtad berarti, kalau murtad ya berarti batal pernikahannya. Ke pengadilan jangan mengajukan khulu', mengajukan fasakh. Kalau ke pengadilan. Kalau secara fikih sudah batal itu. Ada ulama yang mengatakan untuk jenis yang batal nggak ada iddah. Katakan iddahnya 3 bulan 10 hari atau 3 kali masa suci atau 3 bulan untuk menopause. Kalau ini enggak. Kalau sampai batal gara-gara si istri atau si suami murtad, itu langsung batal dan tidak ada iddah bagi istri. Langsung boleh kawin sama laki-laki lain. Tapi ini pendapat yang syadz, pendapat yang nggak populer. Yang populer ada itu maksudnya saking kerasnya ulama dalam masalah ini gitu. Kalau sampai suami murtad gitu. Naudzubillah bisa tidak. Karena saya pernah ada orang konsultasi ke saya, bukan orang sini, orang Bintara sana. Oh ini ada orang Bintara juga ya, tapi ada orang Bintara sana. Jadi nun sewu, dia menikah dengan seorang laki-laki yang tadinya di luar Islam, terus masuk Islam. Setelah anaknya kelas 6 SD, anaknya perempuan sudah boleh pakai jilbab, pokoknya udah mulai seneng lah dia dengan rumah tangganya itu. Tiba-tiba si suaminya ini kan murtad, gara-garanya sakit. Didoain oleh saudaranya yang beragama sebelumnya, terus kemudian dia murtad. Dia ngomong sama istrinya, kita jangan cerai ya katanya. Kita tetap serumah tapi saya nggak akan apa-apain kamu katanya. Kita tetap serumah. Terus nanya gimana Ustaz katanya. Saya jawab nggak boleh Bu Ustaz. Kan ibu sudah, kalau suami murtad itu ya berarti batal pernikahannya. Jadi bukan cerai namanya ini, batal pernikahannya. Kalau dibawa ke pengadilan ibu mengajukan fasakh. Jadi nggak bisa seperti itu. Bisa dimengerti ya. Jadi itu implikasi hukumnya beda ya antara talak, khul dan fasakh sama implikasi hukumnya, terus sama batal. Kalau batal nggak usah menunggu putusan hakim sebenarnya. Cuman kalau di negara kita untuk administrasinya tetap harus ke pengadilan. Pengajuan ke panitra biasanya ya pembatalan pernikahan karena terbukti suami murtad misalnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara hukum agama sudah batal itu pernikahan. Diper suami murtad. Kalau dalam masa iddah suami tobat masuk Islam kembali tidak perlu akad nikah baru. Langsung jadi suami istri lagi. Kalau dalam masa satu iddah. Tapi sampai masa iddah habis kok tidak kembali masuk Islam, sudah habis sebagai suami istri hukumnya berarti sudah bisa nikah dengan laki-laki lain. Kalau pendapat yang ekstrim tadi itu pokoknya begitu suami murtad, istri sudah boleh nikah sama laki-laki lain sudah. Enggak ada masa itu. Saking kerasnya sebenarnya para ulama dalam masalah ini. Ada pendapat tapi itu syadz. Saya baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Abah Zuhaidi rahimahullah. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Abdu Yazid Abu Rukanah mentalak istrinya untuk Ummu Rukanah. Kemudian dia menikah lagi dengan seorang wanita Madinah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang." Rupanya dia kecantol sama rambut pirang. Orang Jawa bilang keserimpet jari. Sekarang keserimpet rok mini, kecantol rok mini. Rok mini enggak nyerimpet ya, nyantoli. Ayat ini At-Tolak ayat 1 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang ditalak tetap harus ditunaikan sampai habis masa iddah. Tapi dilarang tidur bersama. Diriwayatkan oleh Al-Hakim bersumber dari
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya apa? Selama dalam masa iddah itu suami masih wajib menafkahi istrinya. Maka dalam Islam itu gini, ini rumus ya. Pernikahan itu imsak bil ma'ruf au tasrih bi ihsan. Dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Dilepas dengan cara yang baik itu bagaimana? Yang pertama tetap dinafkahi istri itu. Kalau punya anak malah nggak sebatas hanya 3 bulan 10 hari atau masa iddah itu aja. Bahkan terus harus dinafkahi istri itu kalau dia punya anak. Yang kedua, diberi uang mut'ah. Uang mut'ah itu uang seneng-seneng, pesangon lah kalau bahasa saya. Karyawan dipecat ada pesangonnya, masa istri dipecat gak ada pesangonnya. Ada uang mut'ah. Nanti biasanya dibicarakan dengan hakim sesuai dengan kemampuan suami. Tapi istri berhak menuntut. Kalau punya anak terutama. Saya minta per bulan 50 juta misalnya gitu. Ya boleh kalau suami mampu. Kalau suami nggak mampu ngomong ke hakim. Nanti hakim yang menengah-nengahin. Hakim yang menengah-nengahin. Yes. Nah, tapi jarang sih cerai baik-baik. Kebanyakan cerai itu ya nggak baik. Kalau sanggup bagus itu. Jadi walaupun bercerai tapi masih baik-baik itu ya bagus kalau begitu. Terutama kalau punya anak ya. Jadi saya sering bilang ke jamaah itu yang punya anak terutama, kalau bercerai itu tolong dijaga kehormatan mantan. Karena bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anak panjenengan. Dia adalah ibu dari anak-anak panjenengan. Jadi harus dijaga kehormatannya, satu. Yang kedua, usahakan jangan sampai anak-anak itu kehilangan orang tuanya walaupun bercerai. Artinya beri akses yang mudah untuk ayahnya menemui anaknya atau sebaliknya. Tentu selama tidak ada uzur ya, tidak ada alasan yang menghalangi itu. Karena kan mohon maaf ada sebagian orang tua yang perangannya tidak bagus ya, mempengaruhi yang tidak bagus sehingga terpaksa di-cut bukan karena apa-apa, karena untuk menjaga mental anak supaya tidak dirusak oleh salah satu pasangan. Karena ingat dalam bab hadonah itu pengasuhan. Di antara kriteria orang tua yang berhak mengasuh anak itu adalah tidak cacat secara mental itu. Jadi kalau dirasa kalau terhubung dengan orang tuanya untuk usia anak tertentu tidak sehat untuk mentalnya, maka diputus. Buat diputus dicegah sementara waktu demi menjaga kesehatan mental sang anak sampai pada batas di mana anak sudah cukup dewasa untuk bisa bertemu dengan orang tuanya yang cacat mentalnya itu. Itu seperti itu. Menurut Az-Zahabi, isnad hadis ini lemah dan isi beritanya salah karena peristiwa Abu Yazid terjadi sebelum Islam sampai kepadanya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalak istrinya yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Ia pun pulang kepada keluarganya. Ayat ini atau ayat 1 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberi nafkah kepada Hafsah sampai habis masa iddah. Dan dikatakan oleh Jibril alaihissalam agar Rasulullah Muhammad SAW rujuk kembali karena Hafsah termasuk wanita ahli saum dan bangun malam atau salat malam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah dengan diriwayatkan pula oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Sirin, tetapi keduanya mursal. Mursal itu terputus di generasi sahabat ya. Alhamdulillah. Saya mau terangkan dulu gini. Nabi pernah bercerai pernah. Agar kalau umatnya bercerai ada contohnya. Nabi pernah menceraikan Siti Hafsah radhiyallahu anha. Dan Nabi menceraikan dengan cara baik-baik. Ini biar kita paham, karena ada beberapa orang itu menceraikan istrinya dengan cara yang tidak baik. Nabi menyampaikan ke Siti Hafsah radhiyallahu anha karena ada terjadi kehebohan saat itu. Nabi mengatakan, kamu saya ceraikan ya. Jadi Nabi itu baik-baik ngomongnya. Terus kamu saya antarkan pulang ke orang tuamu. Diantar pulang oleh Nabi Aukamakal. Begitu diantar pulang ke Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi bilang ke Sayyidina Umar, dipulangkan baik-baik orang tuanya. Jadi bukan seenaknya gitu dipulangkan itu. Jadi dipulangkan secara baik-baik. Nabi menyampaikan ke Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa ini putrimu, aku serahkan kembali kepadamu. Aku udah ceraikan dia. Sayyidina Umar marah. Bukan marah ke Nabi, bukan. Marah ke Siti Hafsah. Kata Sayyidina Umar, apa yang kamu lakukan kok sampai Nabi menceraikan kamu itu? Karena Nabi itu kan dalam tanda kutip ya,
dalam kasus ini kan tidak mungkin Nabi yang salah gitu loh maksudnya. Yang salah kan pasti yang bukan Nabi ya. Karena Nabi nggak mungkin salah. Makanya terus marah ke Siti Hafsah. Hampir mau dipukul itu Siti Hafsah itu. Terus dalam surah itu kan Nabi mengatakan kata Nabi, "Loh, ini istriku, aku pulangkan ke kamu itu supaya dijaga baik-baik kok malah mau dipukul, dimarahi gimana? Udah nggak jadi cerai, pulang-pulang." Akhirnya nggak jadi cerai. Akhirnya rujuk itu nggak jadi cerai. Udah nggak jadi cerai, dibawa pulang. Jadi itu di antara hikmahnya itu. Jadi Siti Hafsah pas pulang itu dimarahi, hampir mau dipukul oleh Nabi kan dibela. Ini anakmu ini tak pulangkan untuk dijaga kok malah dimarahi, malah mau dipukul. Udah nggak jadi, bawa pulang kita nggak jadi cerai. Akhirnya nggak jadi cerai, dirujuk kembali. Nah itu Aukamakal begitulah kurang lebih segi cerita heroiknya itu gitu. Itu mafhum riwayatnya begitu. Akhirnya nggak jadi cerai akhirnya itu. Allah Akbar. Tapi Nabi pernah bercerai tapi nggak jadi cerai. Akhirnya dirujuk kembali. Itu. Nah kalau rujuknya masih dalam masa suci, kan tadi sudah jatuh kata talak ya, satu suci, rujuk dan rujuknya ada senggama dalam masa satu suci itu. Kalau dalam madhab Hanafi itu tolak bid'i namanya, batal talaknya. Jadi nggak punya tabungan talak. Gitu. Tapi kalau selama masa satu suci itu tidak ada rujuk dan senggama, maka satu talak ditabung. Nanti kalau kata talak keluar lagi 2 berarti talaknya. Suatu pagi ada ibu-ibu telepon saya, di loudspeaker ada suaminya dengerin juga. Pagi-pagi itu habis subuh apa telepon saya di loudspeaker, "Ustadz, saya tadi malam berantem dengan suami saya. Saking dahsyatnya kita berantem itu sampai suami mengucapkan kata talak. Sah nggak Ustadz talaknya suami saya itu?" Dia bilang gitu ke saya. Tapi suami masih sadar Ustadz, cuman marah besar aja, cuman masih sadar. Yang talak dalam keadaan marah yang tidak sah itu kan kalau sampai lupa diri itu. Ini dia masih sadar. Ya, saya tanya berikutnya, "Ibu suci apa haid?" "Saya suci Ustaz." "Sudah jatuh hukum talaknya." Saya bilang. Jatuh hukum talaknya karena talak itu mau main-main mau beneran jadi itu. Kalau bahasanya Nabi, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 hal yang benerannya jadi beneran, main-mainnya jadi beneran. Apa itu? Nikah, talak, dan rujuk. Aukamakal. Kemudian, tapi pagi ini suami menyesal Ustaz, dia minta maaf, dia mau rujuk. Ya sudah, ibu rujuk, nggak apa-apa. Pertanyaan saya, ibu mau rujuk saja atau membatalkan talak ini? Emang bisa dibatalin Ustaz? Bisa kalau dalam mazhab Hanafi bisa. Kalau mazhab Syafi'i tidak bisa. Kalau mazhab Hanafi bisa. Caranya gimana Ustaz? Ya dalam masa satu suci ini ibu senggama dengan suami, tidak hanya rujuk tapi senggama itu membatalkan talak. Namanya tolak bid'i itu membatalkan talak. Maka terus kemudian kata si ibu itu, "Kalau nanti suami pulang kerja boleh nggak Ustaz?" Karena suami mau kerja, "Boleh, tidak apa-apa." Saya "Boleh, tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa." Tapi saya nanya sama ibu, "Kalau nanti siang ternyata ibu haid bagaimana?" Saya bilang gitu. Kan bisa saja karena kepikiran tiba-tiba haid, menstruasi. "Terus gimana Ustaz?" "Alah sebentar ini," saya bilang, "sebentar. Spiro wae ngondur dulu." Yang penting batal loh. Yang penting batal. Ya daripada nggak punya tabungan talak satu kan kepikiran nanti. Itu seperti itu. Nah itu ya pernah jadi ustadz itu gitu macam pertanyaannya macam-macam. Allahu Akbar. Orang suami istri berantem saya dipanggil tuh pernah. Saya di Abu Taubah. Saya lagi mau ambil motor mau ngajar berikutnya. Ada seorang sopir lari ke parkiran. Ustaz, tolong ke rumahnya ibu ini Ustaz, tolong Ustaz. "Ada apa Pak? Tolong Ustaz, tolong." Saya lari kan ke rumah orang itu. Suaminya lagi ngejar istrinya begini. Gitu. Saya didatangkan. Ya Allah. Wong gelut suami istri saya dipanggil ya. Akhirnya suaminya ngelihat saya enggak jadi ngejar istrinya. "Saya mau bicara sama Ustaz aja, nggak sama kamu," katanya. Saya menghadapi dia itu sambil pasang kuda-kuda saya. Takutnya dia macam-macam. Ya Allah, macam-macam kasusnya orang itu macam-macam. Semoga Allah jaga rumah tangga kita hingga surga, amin. Allah. Amin. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini,
At-Tolak turun berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Tufail Al-Haris dan Amr bin Sa'id ibn Al-As yang mentalak radhiyallahu anhum, yang mentalak istri mereka yang sedang haid. Ayat ini melarang perbuatan itu, namanya tolak bid'i, namanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bersumber dari Muqatil rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan hukum hakim dalam konsentrasi Islam kan menjadi Indonesia. Oke. Tapi bagaimana kalau hakim itu memutuskan berdasarkan suap? Kan repot, jadi kita jadi kemana itu? Ya, itulah kenapa Nabi mengancam hakim itu ada 3 macam. Hakim yang berilmu dan memutuskan dengan ilmunya, maka dia masuk surga. Dan ada hakim yang bodoh yang memutuskan dengan kebodohannya dan dia masuk neraka. Dan yang ketiga hakim yang berilmu dan memutuskan tidak sesuai dengan ilmunya karena suap itu dan dia masuk neraka. Nah, sekarang dampak dunianya bagaimana? Begini. Apapun yang diputuskan oleh hakim termasuk atas dasar kecurangannya itu tetap punya implikasi hukum. Tetap punya implikasi hukum, Pak, tetap. Walaupun dia berdosa. Gini, contoh gini. Saya punya jamaah orang Kemang 3 itu, beliau digugat cerai oleh istrinya. Diajukan di Jakarta saat itu ditolak. Khuluknya istri ditolak. Karena dalam hal ini, mohon maaf, si suami tidak masuk kriteria yang patut untuk digugat. Oleh hakim di Jakarta ditolak. Akhirnya dibawa ke Bekasi oleh pengacaranya. Nggak tahu gimana itu, saya nggak paham itu. Di Bekasi berhasil. Nah, jamaah saya ini cerita ke saya didatangi orang pengadilan, Ustaz. Kalau Bapak supaya tidak terjadi apa-apa, ini bagaimana? Intinya ya minta UD itu ujungnya. Iya, UD itu. Tapi jamaah saya tidak mau. Akhirnya dikabulkan itu gugatan cerai istrinya itu. Akhirnya dia diputus bercerai dengan ketentuan harta-harta itu semua dikuasai oleh macam-macam lah itu. Gara-gara dikong-kali-kongi nggak mau itu. Nah, bagaimana putusan hukum seperti ini? Tetap jatuh hukum talaknya. Karena hakim yang memutuskan. Karena hakim punya kuasa untuk. Adapun maaf, ada kecurangan itu urusan hakim dengan Allahnya. Dan urusan orang yang menyuap itu dan seterusnya tadi itu. Ngoten. Jadi keputusan hakim yang fajir sekalipun itu tetap jatuh di hukum dunianya, hukum dunianya. Hukum akhiratnya urusan dengan Allah nanti itu. Tetap berlaku itu. Nah, adapun nanti kemudian diketahui terbukti di belakang hari hakim melakukan kesalahan, maka yang di atasnya itu yang berhak memutuskan siapa? Sultan, penguasa. Lah penguasa padha pisan ya mbok maneh. Lek padha pisan mbok maneh lek ngoten. Ngoten, Pak. Wallahu a'lam. Makanya hati-hati dalam mengangkat hakim. Karena hakim itu keputusannya bisa punya implikasi hukum memang. Di dunia ini ya. Di akhirat itu urusan dengan Allah, nanti beda bab nanti itu. Kalau tidak ngatasi hakim, maka nanti sultan. Yang terakhir sultan, raja. Penguasa itu yang akan memutuskan. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo yang lain silakan. Monggo. At-Taghabun ayat 16. Okay. Bagus. Kalau saya secara pribadi, kalau jadi khatib, khutbah pertama saya pakai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi khutbah kedua saya menggunakan wattaqullaha mastata'tum. Yang kedua saya itu. Jadi, tapi dalam pesan yang berbahasa ini saya tidak menyatakan tentang barang siapa yang bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya takwa itu. Tapi sebenarnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan, dalam bahasa yang standar aja. Jadi saya menggunakan dua-duanya. Jadi begini Pak, nasih mansuh itu tidak selalu lantas kemudian hukum yang dihapus itu lantas dihapus sama sekali, tidak. Jadi selama kita bisa memaknai
bahwa yang dimaksud adalah larangan untuk takalluf dan kita memahami haqqut tuqati itu dalam pengertian mujahadah, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Nah, namun itu perlu dijelaskan supaya orang itu tidak takalluf gitu saja sebenarnya. Mas saya pribadi kalau saya khutbah, biasanya khutbah pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi di khutbah kedua saya wa'budullaha wattaqullaha mastata'tum, atau di ayat tadi fattaqullaha mastata'tum. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Bang ya. Jadi itu untuk memahamkan itu aja. Monggo Pak Haji. Nggih, Pak Haji. Tidak bisa puasa dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, anaknya tidak bisa sekolah, tidak bisa makan. Contohnya seperti itu, saya kan seolah-olah tadi kalau itu segala yang sunat saja, yang wajib saja gitu. Kalau dia bisa sedekah 2.000 rupiah, ya 2.000 rupiah gitu. Seperti itu pengertian. Tidak memaksakan dalam arti. Baik. Kalau yang dimaksud itu ada di surah Fatir ayat 32 Pak Haji. Surah Fatir surah ke-35 ayat 32. Tentang karakter orang-orang yang menerima kebenaran Al-Qur'an atau kaum muslim itu dibagi 3. Ada yang zalimul li nafsi, zalim pada diri sendiri, ada yang muqtasid pas-pasan, ada yang sabiqun bil khairati biidznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini yang tipe muqtasid aja berarti itu. Muqtasid itu tipe pas-pasan. Jadi dia ngerjakan yang wajib-wajib aja, sunnah gampang lah. Yang penting yang wajib aja dikerjakan. Sebenarnya kalau dia betul-betul serius mengerjakan yang wajib Pak Haji, tanpa yang sunnah pun, kalau bahasanya Nabi, cukup untuk dia masuk surga, cukup. Ada dalam kitab Al-Arba'in, ada dalam kitab Tasawuf juga itu ada orang datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ngerjakan yang wajib-wajib, sunnah-sunnah enggak. Yang haram saya tinggalkan, saya tidak menghalalkan yang haram, tidak menghalalkan halal. Apakah cukup untuk saya masuk surga? Kata Nabi, cukup. Orang itu terus pergi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kalau dia jujur dengan pernyataannya, maka cukup untuk dia masuk surga. Tapi C Haji, C cukup. Itu ngerinya nanti dihisab sama di mizan itu. Jadi kalau timbangan kebaikannya tiba-tiba pas dan dia menang, alhamdulillah Pak Haji. Yang ngeri kan pas terus kurang Pak Haji, itu repot. Loh, kok bisa pas terus kurang gimana Ustaz? Kan bisa saja dia pernah berbuat zalim, terus dikurang kebaikannya, terus kurang. Sementara kan di timbangan amal itu kan kita butuh suplemen tambahan untuk memperberat timbangan. Nah, kalau dia nggak punya stoknya sunnah-sunnah, nah itu. Jadi lebih tepatnya orang yang dimaksud oleh Ustadz itu tadi mungkin orang yang muqtasid Pak Haji, orang yang pas-pasan amaliyahnya. Nah, sarannya memang sih itu udah cukup, tapi C itu tadi, cukup itu C itu. Kalau bisa sih jangan C lah. Kalau bisa ya kita tambahlah yang sunnah-sunnah, tentu semampu kita. Ya jangan nggak ada sama sekali gitu lah istilahnya, untuk menambah kesempurnaan itu. Kalau mengenai puasa Ramadan tadi itu begini, kalau di fikihnya, orang yang tidak ada pekerjaan lain selain dari itu untuk menafkahi keluarganya, silakan dia bekerja tetap, tapi tetap harus puasa. Maksudnya gini, tetap sahur, niat puasa, dan berangkat kerja puasa. Adapun di tengah-tengah pekerjaannya dia tidak mampu, batalkan. Jadi bukan dari awal tidak puasa, tapi dia tetap harus berpuasa. Kapan gantinya? Nanti di waktu dimana kemudian dia ada waktu libur di hari yang lain. Mungkin kan masa nggak ada liburnya, kan ada, pasti ada liburnya. Saya pernah dapat pertanyaan serupa Pak Haji. Saya punya jamaah itu kerja di pabrik baja, di bagian pembakarannya itu, dan dia nggak ada shift, dia bagian siang terus ya. Nah, saya jawab, ya itu Bapak tetap harus puasa, nanti diganti di hari yang lain yang Bapak pasti tidak puasa. Kalau nggak ada pilihan lain ya. Tapi kalau begitu saran saya cari kerjaan lain aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Pak Haji. Afwan. Ada lagi? Cukup ya?